Hari ini Bu Yeni pergi ke toko alat tulis. Bu, saya mau bayar. Silakan Bu, ada tambahan lagi. Saya hitung ya Bu. Jadi paket 1 3 buku tulis, 2 pensil dan 3 ballpoint harganya 15.700. Paket 2 2 buku tulis dan 3 pensil harganya 9.200. Paket 3 4 pensil dan 3 ballpoint harganya 11.000 Bu. Oke, ini uangnya Bu, terima kasih. Aku ingin jual lagi dan dapat laba. Berapa ya harga per unit barang itu? Dapatkah kalian membantu aku? Tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata matematika itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ilustrasi sebelumnya. Hai semua, kembali lagi dengan saya Dila Mahespa. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem ini dapat kita gunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Yeni. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu dan tujuan pembelajarannya kita dapat memperoleh. Oke, sekarang kita akan lanjut mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya, masih ingatkah kalian kalau ketika jenjang SMP kalian sudah sempat mempelajari tentang persamaan linear 2 variabel? Bagaimanakah bentuknya? Perhatikan contoh berikut. 2x plus 3y plus 8 sama dengan 7. Nah, 2 dan 3 merupakan suatu koefisien. X dan y merupakan variabel, sedangkan 8 dan 7 adalah suatu konstanta. Bentuk-bentuk persamaan linear ini dinamakan persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, kita harus tahu mengenai bentuk persamaan linear 3 variabel. Ciri-ciri bentuk persamaan linear 3 variabel terdiri dari 3 variabel yang berpangkat atau berderajat 1. Seperti contoh di sini. Inilah merupakan bentuk persamaan linear 3 variabel. Kemudian, ketika kita mengumpulkan persamaan yang memuat 3 variabel tersebut, itu akan dinamakan sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umumnya seperti ini. Bisa kita perhatikan bahwa bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut. Kita ketahui bahwa A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 semuanya adalah bilangan real. Perhatikan bahwa tidak semua persamaan anggota sistem persamaan linear 3 variabel harus mempunyai 3 variabel. Ada 3 metode yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Dan yang ketiga adalah metode campuran. Campuran dari eliminasi dan substitusi. Sekarang, yuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan Bu Yeni dengan ketiga metode tersebut. Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Yang perlu kita ketahui bahwa kita akan membuat suatu persamaan dari paket 1, paket 2, dan paket 3. Misalkan X, Y, dan Z secara berturut-turut menyatakan harga satu buku tulis, pensil, dan ballpoint dalam bentuk rupiah. Sistem persamaan linear 3 variabel yang sesuai dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut. Kita akan dapat membentuk suatu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Lalu setelah itu yang kita bisa lakukan adalah melakukan proses penyelesaian dengan eliminasi dan substitusi, atau biasa kita sebut dengan campuran. Eliminasi yang pertama kita lakukan adalah eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Karena X yang akan dieliminasi, maka kita bisa samakan X-nya dengan mengalihkan yang di atas dikalikan dengan 2 dan yang di bawah dikalikan dengan 3. Maka akan mendapatkan negatif 5Y ditambah 6Z sama dengan 3.800. Selanjutnya juga kita lakukan eliminasi terhadap Z dari persamaan 3 dan 4. Karena yang akan dieliminasi itu adalah Z, maka kedua persamaan yang di atas dan yang di bawah harus dihilangkan Z-nya
dengan menyetarakan yang atas dikalikan dengan 2, yang di bawah dikalikan dengan 1. Maka ditemukan 13Y sama dengan 18.200 dan mendapatkan Y sama dengan 1.400. Kemudian lakukan substitusi dengan Y sama dengan 1.400 pada persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 2X plus 3Y sama dengan 9.200. 2X plus 3 dikalikan 1.400 sama dengan 9.200. Sehingga kita mendapatkan 2X sama dengan 5.000, X sama dengan 2.500. Kemudian lakukan juga substitusi Y sama dengan 1.400 pada persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga yaitu 4Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Maka 4 dikalikan 1.400 ditambah 3Z sama dengan 11.000. 3Z sama dengan 5.400 dan Z mendapatkan 1.800. Jadi kita mendapatkan X sebagai harga satu buku tulis yaitu 2.500, Y sebagai harga satu pensil yaitu 1.400, dan Z sebagai harga satu ballpoint yaitu 1.800. Untuk dapat dijual kembali dan memperoleh laba atau keuntungan, kalian bisa menentukan harganya lebih dari harga yang diperoleh tadi. Untuk lebih memahami SPLTV, kalian bisa jawab soal berikut ini. Pause video ini untuk melihat soal secara jelas. Kerjakan dengan tepat. Sekian dari saya. Semangat selalu untuk belajar dan sampai jumpa.